Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi di video pembahasan soal sejarah Indonesia kelas 10 materi kerajaan Islam di Indonesia, khususnya membahas kerajaan Demak dan Banten. Untuk mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sebelum menonton video penjelasan ini, jangan lupa untuk mengisi soal latihan. Link terdapat di deskripsi. Pertanyaan nomor 1. Kerajaan Demak memiliki hubungan historis dengan Majapahit. Pernyataan yang tepat untuk mendeskripsikan hubungan tersebut adalah A. Demak berhasil menaklukkan Majapahit dengan peperangan. B. Demak semula merupakan kadipaten bawahan Majapahit. C. Kerajaan Majapahit hancur karena serangan Demak. D. Ex-pimpinan Majapahit mendirikan kerajaan Demak. Atau E. Demak dan Majapahit merupakan dua kerajaan dalam satu zaman. Jawabannya adalah B. Demak semula merupakan kadipaten bawahan Majapahit. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, putra Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit. Demak adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dengan bantuan dari para wali songo, Raden Patah membangun kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pertanyaan nomor 2. Pendiri kerajaan Demak yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit yaitu Brawijaya kelima ialah A. Raden Patah, B. Dipati Yunus, C. Sultan Trenggono, D. Sutawijaya, atau E. Pangeran Sekarsedo. Jawabannya adalah yang A. Raden Patah. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah. Nama lainnya adalah Pangeran Jimbun pada tahun 1478. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintoro Demak. Berdasarkan buku Sejarah Raja-Raja Jawa yang ditulis oleh Purwadi, Raden Patah merupakan penguasa kerajaan Islam yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Raden Patah memiliki ibu seorang keturunan dari Tionghoa, seorang putri dari dinasti Ming bernama Sui Banci. Raden Patah lahir di Palembang tahun 1455. Raden Patah merupakan putra Brawijaya kelima, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Pertanyaan nomor 3. Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan A. Raden Patah, B. Sultan Trenggono, C. Adipati Yunus, D. Pangeran Sekarseda Lepen, atau E. Pangeran Sabranglor. Jawabannya adalah yang B. Sultan Trenggono. Pati Yunus wafat tanpa meninggalkan putra, sehingga kekuasaannya dilanjutkan oleh adiknya, Raden Trenggono, yang menjadi raja yang bijaksana. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Di bawah kekuasaannya, Demak mulai menguasai Sunda Kelapa, menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Selain itu, ia juga berhasil menguasai Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, Blambangan. Sultan Trenggono gugur dalam serangannya ke Pasuruan.
pada tahun 1546. Pertanyaan nomor 4, Panglima Perang Kerajaan Demak yang memimpin penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Sunda Kelapa adalah A. Fathahillah, B. Adipati Yunus, C. Jaka Tingkir, D. Arya Panangsang, atau E. Pangeran Jayakarta. Jawabannya adalah... Nah, betul, jawabannya adalah A. Fathahillah. Pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan Portugis dengan Kerajaan Pajajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Armada Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Dengan kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan penuh. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1527 Masehi ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Pertanyaan nomor 5, setelah Adipati Yunus wafat pada tahun 1521, terjadi kemelut di Demak yang disebabkan oleh A. Persaingan antara Pangeran Sekar Seda Lepen dan Pangeran Trenggono, B. Adanya serangan balasan dari Portugis yang berkedudukan di Malaka, C. Adanya serangan dari Pajang sebagai salah satu daerah kekuasaan Demak, D. Persaingan antara Raden Patah dan Sultan Trenggono, atau E. Adanya serangan dari kerajaan bekas kekuasaan Majapahit. Jawabannya adalah yang A, persaingan antara Pangeran Sekar Seda Lepen dan Pangeran Trenggono. Perang saudara ini berawal dari meninggalnya anak sulung Raden Patah, yaitu Dipati Yunus, yang menjadi putra mahkota. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Patah. Nah, persaingan ini adalah persaingan ketat antara Sultan Trenggono dan Pangeran Sekar Seda Lepen. Akhirnya, Kerajaan Demak mampu dipimpin oleh Trenggono dengan menyuruh anaknya, yaitu Prawoto, untuk membunuh Pangeran Sekar Seda Lepen. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaan dengan luasnya daerah kekuasaan dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Menuju ke pertanyaan nomor 6, Kerajaan Banten didirikan oleh A. Hasanuddin, B. Raden Patah, C. Syarif Hidayatullah, D. Panembahan Yusuf, atau E. Sultan Ageng Tirtayasa. Jawabannya adalah yang C. Syarif Hidayatullah. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1552 oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pasalnya, kerajaan ini dimulai ketika penyebaran Islam yang bermula di Demak mencoba melebarkan pengaruhnya ke barat Pulau Jawa. Kerajaan Sunda yang memiliki wilayah ini pada mulanya bersekutu dengan Portugis untuk menguatkan angkatan perang. Namun, kekuatan Syarif Hidayatullah yang dibantu oleh tentara Kesultanan Demak akhirnya mampu mengambil alih wilayah ini. Meski demikian, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Ia bahkan menyerahkan kekuasaan ini kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Kerajaan Banten pada tahun 1552. Pertanyaan nomor 7, Kerajaan Banten berhasil menjadi pusat perdagangan pesisir terbesar pada masa pemerintahan A. Raja Hasanuddin, B. Panembahan Yusuf, C. Maulana Muhammad, D. Abu Mufakir, atau E. Sultan Ageng Tirtayasa. Jawabannya adalah E. Sultan Ageng Tirtayasa. Pembangunan kota Banten sebagai negara kota sekaligus sebagai kota bandar dilakukan sejak Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kebesaran Sultan Banten
pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini ditunjang oleh beberapa faktor, seperti letak geografis yang strategis, kondisi lingkungan yang menguntungkan, struktur masyarakat, dan pemerintahan yang kuat. Menuju pertanyaan nomor 8, faktor utama keruntuhan Kerajaan Banten adalah adanya perseteruan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan A. Haji, B. Babullah, C. Hasanuddin, D. Maulana Muhammad, atau E. Agung Hanyokrokusumo. Jawabannya adalah yang A. Sultan Haji. Semangat Sultan Ageng Tirtayasa untuk menentang VOC kurang disetujui oleh putranya bernama Sultan Haji. Perselisihan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan melancarkan politik adu domba. Siasat VOC pun berhasil, sehingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara di Batavia, sehingga harus menyerahkan kekuasaan pada putranya. Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia dalam penjara pada tahun 1692 dan kemudian dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten. Pertanyaan nomor 9, Kerajaan Banten semakin memudar peranannya dalam sejarah karena A. Ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram, B. Hancur akibat meletusnya Gunung Krakatau, C. Kehidupan rakyat jatuh dalam kemiskinan, D. Perang saudara dan intervensi company, atau E. Perkebunan lada sebagai komoditas unggulnya direbut company. Jawabannya adalah yang D. Perang saudara dan intervensi company. Sultan Haji diangkat Belanda sebagai Sultan Banten pada tahun 1682 dan berkuasa 5 tahun sampai dengan 1687. Masa pemerintahan Sultan Haji diwarnai oleh kerusuhan dan pemberontakan. Belanda tidak tenang berada di Banten. Banyak pedagang maupun patroli company yang dibunuh. Bahkan terjadi peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan 2/3 bangunan di dalam kota habis terbakar. Demikian pula di lautan, kapal VOC banyak dibajak oleh para pembajak. Menurut sumber-sumber sejarah, berkuasanya Belanda di Banten serta kesewenang-wenangannya dalam hal memonopoli membuat Sultan Haji akhirnya menyesali perbuatannya karena mengkhianati ayah, saudara, dan prajurit yang setia kepada Banten. Namun terlambat, rakyat Banten pun tidak mengakui kekuasaannya. Ia akhirnya mangkat tahun 1687 karena jatuh sakit. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Sedaking Kin. Pertanyaan nomor 10, bangsa Barat pertama yang datang pada tahun 1596 di Kerajaan Banten adalah A. Inggris, B. Portugis, C. Spanyol, D. Prancis, atau E. Belanda. Jawabannya adalah yang E. Belanda. Setelah lebih dari berbulan-bulan mengarungi samudra dengan aneka macam rintangan yang amat mengerikan, akhirnya armada Cornelis de Houtman berlabuh di Banten pada 27 Juni 1596. Saat tiba, hanya 249 orang yang selamat. Cornelis dan para saudagar besar beserta kru mengenakan gelar kemiliteran untuk menambah wibawa mereka menghadapi orang-orang di tanah yang baru mereka temukan itu. Harapannya, kehadiran mereka bisa diterima, bahkan dihormati oleh tuan rumah. Nah, waktu itu Kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Namun karena niat monopoli dagangnya, Sultan Banten mengusir Cornelis de Houtman. Bagaimana nilainya? Semoga mendapat nilai yang terbaik ya. Jangan lupa
untuk menonton video-video selanjutnya mengenai pembahasan soal sejarah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.